tuan inongon agam tiga long tempat tongong jio malam yang tino long tengah ngalem adek ngang adun orang kemungon ngapanga baik di timu antoni makan aji ngorap long kira tama kadang telagan jo Allah tolong tuan kejahatan bang begitu dereja bah malamnya hati nolong tuan panjatan bang tengah kemabang menjaga hati doi di bakuti manyang panelong tuan bang ika manyang meja pagi kutuki pagi kumpang ngaban kanati badan lagi nyojang be panjang rendah bang long bukan rekan tinolong tapa ke dek raman timpang mapoli dek salim bang bi o dek ngon dek timudang ke mak biya malah long tangang ngalem dinagang yukun ditu abili tinan ongo de nangang ku de ngon tuni de bang bitalu menanci kukun ode ngoma de nita be banyak kado de ku boku karang ku cengatan de be kapuda jang abalung puwa alaba jinolong ulang abalori wahang kedagang durianga kedeku ampun langtung non riwang ampun tilutan bang kawin ngan putra tapang putra goti Allah malah kawin banyak kampeng wahenge odenanga o kali dawa di putoti barang kali nyak lingam caya wate gukun de puto lingam ampun tilutan mepat puto dapa kapadin hatre ude malah de tawa ba manghalamyo adom cenda gona tahu ampun malah di ulung tumuan nyabung kumang wah cedara kupioti atmuat aki kujibi kahlagona olu ibanti baja olu banti nyo kuhaya haba anti lonta gamu ala bang lo ba ujo nyo anti ejut po manganga jari traga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali untuk malam hari ini persembahan di program obrolan budaya RRI Net ya, dengan topik syair hikayat sebagai media pelestarian budaya Aceh. Dan tadi sudah dibuka oleh narasumber kita yang juga tidak asing lagi ya. Untuk malam hari ini ada seorang seniman Aceh Barat ya. Ini seniman di Aceh Barat bersama Syekh Hasan Lampuh Raya. Nah, tadi juga sudah sempat bersyair dan juga meniupkan seruling ya, dengan suara seruling itu aduh sangat syahdu sekali ya. Tapi lebih syahdu lagi nih kalau seperti ini Dharmanya sendiri. Dharma tuh nggak mau sendiri untuk malam ini gitu ya. Selain ada pendengar, ada pemirsa, tapi Dharma juga sudah kangen dengan partner Dharma yang satu ini. Nah, host malam hari ini bersama Dharmayani dan juga pasangan Dharma ya. Ada siapa gerangan, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dharma dan juga pemirsa RRI Net dan juga pendengar. Ini memang seperti yang Dharma katakan tadi, memang ya sudah lama ya nggak bersua gitu ya. Benar. Ini kalau kita ingatkan kembali nih untuk pemirsa pendengar kita, sudah berapa tahun kita tidak bersua? Lebih kurang setahun ya. Setahun setengah ada. Ya betul. 1 tahun setengah ya. Syekh aja memang kayaknya sudah familiar gitu ya. Intinya kalau ingat dulu ya Syekh ya, kita juga pernah mengangkat mengenai hikayat begitu ya. Ini kalau tidak salah di Jambu Blang ya. Kalau memang Jambu Blang nih kita juga pernah membahas mengenai hikayat Aceh gitu. Dan untuk malam hari ini kita kembali mengangkat topik yang terkait mengenai hikayat, lebih ke syair hikayat ini sebagai media pelestarian budaya Aceh begitu. Nah, Kak Dharma ini mungkin sebelum kita tanya-tanya ngobrol bersama Syekh Hasan, bagaimana nih dengan suara saya? Apakah memang sudah setahun lebih ini ada perbedaan atau masih seperti biasa nih? Waduh, ini kita nggak sebut ya, walaupun ini kita tahu ya, ini adalah program obrolan budaya. Betul. Tapi di sini kalau kita ingat ya, seperti salah satu judul lagu lawas itu masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Suasana itu masih sangat-sangat masih ya? Membuat malam hari ini tuh di suasana malam nih pendengar dan juga pemirsa tuh tambah gimana gitu. Tapi alhamdulillah ya kita bisa duduk bersama untuk malam hari ini. Betul. Arman ya. Dan juga Syekh Hasan. Ya gimana Syekh Hasan? Bahagia nggak nih Syekh Hasan? Iya, Syekh Hasan tentunya senang ya Syekh Hasan ya. Dan ini untuk kali keduanya di RRI Net Obrolan Budaya kita kembali hadir ya dalam program obrolan budaya mengenai topik kita syair hikayat ini sebagai media pelestarian budaya Aceh. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, seperti yang Anda ketahui bahwa Syekh Hasan Lampuh Raya merupakan salah seorang seniman Aceh dan beliau yang merupakan salah seorang penyair hikayat Aceh yang saat ini masih eksis begitu. Dan seperti diketahui bersama ya Dharma ya, bahwa untuk program hikayat Aceh khususnya di RRI Melabu juga tayang setiap Rabu malam begitu ya. Betul. Dan juga bisa didengar langsung oleh para yang suka dengan hikayat-hikayat Aceh. Begitu. Nah, Dharma ini tentunya kan topik kita malam hari ini mengenai hikayat sebagai media pelestarian budaya Aceh begitu. Nah, Syekh Hasan, tadi juga telah kita dengar bersama bagaimana tiupan seruling yang telah kita dengarkan bersama dari seorang seniman Aceh, Syekh Hasan. Apa kira-kira yang tergambar begitu dari isi syair tadi? Mungkin bisa disampaikan sedikit nih ke pemirsa kita. Iya, jadi kalau para pemirsa saya ceritakan di sini, jadi masalah seruling ini kan untuk menghiburkan nih pikiran dan yang hibah-hibah hati. Jadi waktu disiup-siup seruling itu, jadi kalau hibah hati itu hilang. Hibah hati gitu. Hibah itu apa maksudnya? Hibah itu kalau sedih. Ya sedih. Perasaan lagi sedih. Perasaan sedih. Ya. Jadi kadang-kadang karena ini siup seruling ini ya, yang sedih itu hilang.
Berarti bukan yang lagi sedih tambah sedih. Ya, bukan. Bukan sedih. Yang sedih itu Oke. hilang. Yang sedih hilang. Berarti intinya menghibur ya. Ya, menghibur. Kadarman lagi sedih. Kalau Dharma sendiri tuh kalau lagi sedih dengar tiupan seruling tadi ya tambah sedih. Bisa-bisa Tapi tidur beda gitu. Ya, beda. Mungkin Beda. tergantung dari ininya ya, dari Iya. pribadi Betul. masing-masing gitu. Iya, Betul. iya. Nah. Bawaannya tuh mau tidur. Mau tidur Ya, aja. ya. Tapi kalau yang memang ya sebagian kalau kita kan di Aceh ini kan kalau ini kan bunyi dari syair itu kan memang bahasa daerah ya Syekh ya. Iya. Bahasa daerah dan ini juga menjadi salah satu bahasa di daerah kita yang memang rata-rata masyarakatnya mayoritasnya orang Aceh begitu. Iya. Dan memang sudah paham lah apa yang dilantunkan syair yang tadi disampaikan oleh Syekh Hasan. Iya. Nah, kalau ini sebelum menyair begitu, syair hikayat itu, apakah berpikir dulu apa yang disampaikan atau seperti apa nih Syekh? Jadi kalau masalah hikayat ini Hmm. memang udah belajar masa dulu. Oke. Jadi bukan di konsep. Oh. Kalau di konsep itu bukan hikayat. Oh, begitu ya. Iya. Jadi waktu itu saya belajar itu seperti ginilah cerita. Ada seorang raja dari rumah pergi ke sawah misalnya. Ya. Jadi sampai ke sawah, apa perbuatan raja di sawah? Jadi udah selesai di sawah, pulang ke rumah. Jadi di tengah-tengah jalan tu apa kejadiannya? Oke. Gitulah caranya. Baik, Syekh Hasan ini juga untuk pendengar pemirsa kita, bukan gitu ya Arman ya? Betul. Nah ini kan kita tadi di awal sudah memperkenalkan Syekh Hasan ini kan sebagai seniman di Aceh Barat. Iya. Nah, Syekh Hasan sejak usia berapa nih sudah mulai menekuni itu sebagai seniman Aceh? Betul. Ya, jadi kalau saya berusia tu berapa 20. Jadi saya bawa cerita hikayat ini sejak tahun 70. 70. Ya, 1970 udah bisa saya bawa cerita hikayat ini. Dharma dah lahir belum? Belum. Itu masih di planet lain. Ya. Saya pun belum lahir. jadi- Mungkin kurang lebih itu sudah berapa? 53 tahun ya? Iya. 53 Masya Allah. tahun, benar Iya. nggak Arman? Betul. Dulu Nah, sekarang kan 2025 iya. ya? 20 iya, Benar hampir nggak? 50 tahun ya, Syekh ya. 53 ya? 53 atau 50-an gitu lah. Iya, sudah 50-an. Jadi Syekh Hasan ini kan menarik sekali kan sudah lama nih. Betul. Berarti ini pendengar dan juga pemirsa ini sudah legend nih. Legend, Seniman betul, kita nih seniman betul. legend gitu ya. Ya. Gitu ya Arman ya. Betul. Nah, Syekh Hasan pertama sekali nih, Syekh Hasan itu lebih memilih ya untuk menjadi penyair, Iya. menjadi seniman ini. Itu di awal itu karena kenapa? Apakah mungkin ada darah seni dari orang tua atau seperti apa? Jadi kalau terhadap saya itu bukan dari orang tua. Oh ya. Jadi keyakinan saya sendiri. Jadi hobi saya lah. Jadi kalau saya lihat-lihat sama guru kita dulu. Oke. Oh, kalau bawa cerita kayak gini-gini, berarti dapat uang lah. Berarti karena dulu pemikirannya tuh yang penting Iya, menghasilkan iya, Betul, iya. duit gitu atau cuan gitu ada ya. penghasilannya. Ya, Penghasilan, Jadi betul. ada penghasilan, dan yang kedua itu, jadi hubungan kita dengan orang-orang itu, ya mendekati. Jadi kawan-kawan pun banyak. Dikenal lah sama orang. Intinya mendekati dalam ini ya, intinya lebih akrab begitu ya. Iya. Karena pergaulan melalui hikayat tadi orang mungkin suka begitu ya dengan syair tadi. Iya. Nah, Kalau Arman Ya. ini kan menarik ya kalau Betul, kita lihat. betul. Nah, ini juga nih Arman yang kita juga ingin tahu juga ya. Ini untuk pendengar dan juga pemirsa ya, Betul. pemirsa RRI Net dimanapun berada. Nah, ini sesuai dengan topik kita syair hikayat sebagai media pelestarian budaya Aceh. Iya. Nah, Iya. salah satunya media berpartner hari ini dengan RRI. Ya, Iya. ini kan Iya. kita media ya Arman ya. Betul, Ini betul. juga Iya. bentuk untuk terus melestarikan supaya budaya apalagi nih untuk hikayat ini
ini supaya tidak luntur Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau Syekh Hasan sendiri nih, kita melihat di tahun ini Syekh, kan beda dengan tahun-tahun pada era Syekh Hasan seperti itu ya. Betul. Nah, seperti apa di era serba digital, Iya. era canggih saat ini, bagaimana nih Syekh Hasan melihat untuk senior-senior yang lain nih, anak-anak muda, untuk nantinya supaya tidak hilang nih yang namanya hikayat, karena kan kita tahu Syekh Hasan ini sebagai seniman kan tidak selamanya seperti itu Iya. ya. Iya, Nah, iya, kita iya. juga pingin ada seniman-seniman baru, seniman-seniman muda. Nah, ini seperti apa dari Syekh Hasan sendiri cara mengajak kaula muda hari ini, anak-anak muda kita untuk bisa cinta dengan hikayat ini sendiri. Iya. Jadi kalau sekarang memang saya sedang saya ajak. Jadi untuk penerusnya. Jadi jangan sampai hilang. Cara mengajak ini apakah Syekh Hasan berkunjung ke sekolah Betul. kah? Atau mungkin selama ini ada membuka sanggar di rumah atau seperti apa? Betul. Jadi kalau sekarang saya bukan di rumah dan bukan di rumah sekolah. Jadi? Jadi di mana saya pergi? Misalnya di situ ada kanuri. Ya. Jadi sampai ke situ saya ngomong sama orang anak-anak muda atau generasi muda. Jadi jangan malu kamu. Ini tolong belajar ini. Ya. Coba lihat nih, ini budaya kita, ini bukan budaya orang lain, bukan budaya luar. Ini budaya Aceh. Iya. Jadi hikayat ini memang hikayat sudah lama hikayat ini, bukan sekarang hikayat ini. Jadi kalau kita halus-halus itu hikayat ini, ya masih kayak mana nih saya bilang. Jadi kalau kita halus-halus, kita pikir-pikir, kita renung-renung ini dikembalikan kepada Iskandar Muda. Jadi kayak mana raja dengan anak buah, kayak mana dengan pegawai, kayak mana dengan stafnya, dan bagaimana pembawaan raja terhadap rakyat. Gitu. Syekh, intinya apa respon dari anak-anak muda yang mungkin Syekh waktu mengajak itu? Intinya kan melestarikan budaya Aceh ini kan melalui syair hikayat begitu. Syekh katakan tadi dari satu tempat ke tempat lain dalam agenda acara rutin begitu kan. Iya. Nah, bagaimana respon dari masyarakat tentunya terhadap syair-syair hikayat yang mungkin ini juga bisa menjadi media pembelajaran juga bagi mereka untuk menjadi penerus ke depan. Iya. Ini apa tanggapan mereka, Syekh? Jadi kalau tanggapan mereka ya memang ingin juga. Jadi ingin untuk berkembangkan budaya Aceh ini. Iya. Jadi sebagai hikayat. Jadi ada seseorang lah generasi muda yang mau. Ada ya? Ada. Ini sudah lama? Jadi Belajar? kira-kira dalam rangka 2 tahun inilah. Berarti sudah 2 tahun ya? Iya. Oke. Biasanya kalau belajar begitu syair hikayat ini supaya bisa menjadi seorang penyair itu berapa lama biasanya sih? Jadi kalau ini saya banding sama saya sendiri ya. Oke. Jadi kalau saya 1 bulan udah. 1 bulan. Berarti yang Syekh katakan tadi 2 bulan itu sudah jadi atau belum? Ya kalau saya 1 bulan udah jadi. Yang bersangkutan? Yang bersangkutan belum. Belum ya. Berarti Kadang-kadang hampir tahun. Tahunan lah. lama ya? Iya, nggak lama. Jadi Sulitnya di mana sebenarnya sih? Hah? Sulitnya di mana? Jadi bukan saya kasih konsep. Jadi langsung gitu. Iya. Jadi Oke. misalnya kalau istilah bahasa Aceh cerita Ya, oke. jadi natiro aja gejak kudi kongcun tu kongcun perpubut. Ya. Jadi penjawaban orang itu. Jadi gitu-gitulah cara aja. Bukan cara saya kasih buku ini Oke. bukunya tolong apa Betul. bukan. Syekh, kalau kita ngambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Dharma tadi bahwa media saat ini kan cukup berkembang pesat begitu. Ya. Apalagi era teknologi 2025 ini kan cukup berkembang begitu. Bagaimana seorang seniman Aceh khususnya Syekh Hasan sendiri untuk mengimbangi dengan media perkembangan saat ini? Intinya syair hikayat ini akan terus bisa dinikmati dan juga menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat kita dan juga menjadi pelestarian budaya kita khususnya di Aceh. Intinya jangan ketinggalan
ini digerus oleh teknologi sekarang, apa yang ingin saya sampaikan begitu? Seperti apa gitu teknik ataupun strateginya? Iya, kalau saya pikir itu gitu. Jadi itulah terhadap generasi-generasi. Jadi harus dikembangkan di budaya dan bukan terhadap saya juga. Jadi pemerintah pun begitu juga. Oke, saya juga pernah mendengar Syekh Hasan bukan hanya di RRI ya, tapi juga pernah tayang di salah satu televisi Republik Indonesia begitu ya. Iya, Ini kan salah satu media juga yang tentunya mempublikasi seorang Syekh Hasan dalam memainkan syair hikayat begitu kan? Iya, iya. Ini kalau boleh tahu tahun berapa dan bagaimana respon dari pemirsa di salah satu stasiun televisi yang mungkin Syekh juga pernah ikut begitu ya? Iya, Dan juga pernah bermain begitu Dharma di salah satu media ini televisi. Bagaimana nih Syekh? Iya, jadi kalau saya masuk begitu di televisi itu pada tahun 2017. 2017 Iya, iya. Jadi kalau nggak salah saya tanggal 8 bulan 2 2017 saya di Banda Aceh di TVRI Aceh. TVRI ya? Iya, TVRI Aceh. Ya. Jadi tampil di situ 45 kali saya tampil. 45 kali. Iya. Jadi kalau 45 kali. Iya. Jadi kalau jadwal saya kena jadwal hari Senin. Iya. Jadi pagi Senin saya berangkat ke Banda Aceh. Sampai ke Banda Aceh jam 2 tidur sampai ke situ. Ya. Ini pengalaman saya. Ya, berbagi pengalaman ya. Ya. Intinya sharing begitu. Ya, jadi kalau di RRI ini pun juga lama. Syekh, ini salah satu televisi yang memang media juga yang ini menjadi media pemersatu juga bangsa begitu seperti RRI juga begitu kan. Nah, jika ada tawaran juga dari salah satu media-media lain begitu, bagaimana nih tanggapan dari Syekh? Jadi kalau ada tuh tawaran dari dari orang lain ya kan, ya saya sanggup. Intinya syair hikayat Aceh ini menjadi media pelestarian budaya Aceh begitu ya? Intinya jangan sampai intinya tidak ada penerus dan juga ini mudah-mudahan bisa menjadi ini ya, intinya orang suka begitu. Inilah hikayat kita dan budaya kita begitu ya Syekh? Iya. Oke, Dharma. Baik untuk malam hari ini ya, menarik sekali bincang-bincang kami berdua ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Ada Dharma dan juga Arman, juga narasumber kita seniman yang legend ya. Dan yang pastinya nih sudah tidak asing lagi untuk malam hari ini kita di program Obrolan Budaya dengan topiknya itu syair hikayat sebagai media pelestarian budaya Aceh. Nah tadinya tuh sudah banyak ya sebenarnya yang kita ngulik gitu ya. Kita kupas tentunya bincang-bincang bersama Arman, Dharma gitu. Nah, untuk Syekh Hasan sendiri, kita kan tahu ya Syekh ya, dalam sudah sekian tahun, bukan lagi tahun tapi puluhan tahun ya, berkecimpung sebagai seniman gitu. Apa nih momen yang membuat Syekh Hasan istilahnya suka duka ya? Ada di satu momen mana nih yang barangkali tidak pernah Syekh Hasan lupakan itu menjadi batu loncatan dan sehingga membuat Syekh Hasan terus saya pasti bisa gitu. Maksudnya ibaratnya menarik perhatian semua masyarakat untuk tetap cinta dengan hikayat Aceh tentunya. Jadi apa momen mana nih yang Syekh Hasan yang mungkin kita kan pernah ya, mungkin siapapun ya Arman ya. Betul. Pasti ada di setiap dunia yang kita tekuni, ada nih yang satu momen yang kita ingat. Di momen apa tuh Syekh? Ya, jadi kalau yang saya ingat inilah momen ini masalah hikayat inilah. Jadi kalau saya pandai saya bawa hikayat ini, jadi kalau pengalaman saya meluaskan, itulah momen saya. Ya intinya mungkin pengalaman Syekh
pengalaman jatuh bangun itu kan pasti Iya, ada. suka dukanya Suka dukanya si sih. Hasan. Iya. Nah, misalkan Betul. gini ya, Arman ya. Betul. Misalnya nih seperti Dharmaka, Armanka, Iya. apalagi Ceh kan udah legend Betul, nih, betul. sudah senior. Pasti mungkin ada apakah ada kata-kata mungkin atau Iya. ada perlakuan mungkin ya pada saat tampil di mana gitu. Saya tuh sempat gini loh Dharma gitu. Iya. Nah, maksudnya Betul. orang tuh nggak percaya kalau saya tuh seniman, Iya, bisa membawakan betul. hikayat gitu. Iya. Misalkan. Misalkan, Nah, kalau misalkan Ceh begitu. apa nih yang momen yang yang Pengalaman membuat- begitu. Iya, berbagi Ada nggak pengalamannya. yang terlintas di pikiran begitu? Pernah Ada, nggak? Atau katakan seperti ini, intinya ada satu tempat yang dikunjungi itu jauh begitu, walaupun lelah, Iya. walaupun mungkin dalam kondisi waktu di jalan ada kendala begitu, pernah nggak gitu Misalnya tiba-tiba? apakah ban kendaraannya itu Iya. mogok kah? Atau Mogok. mungkin gimana gitu. Intinya Itu suka dukanya contoh. sih, ada nggak nih, Ceh? Ada nggak, Ceh? Ada. Oke. Ada. Aduh. Apa nih? Ada. Jadi- Bisa berbagi nggak nih Iya, ke pemirsa jadi- kita? Waktu diundang saya kalau yang ke jauh-jauh itu kan, ada waktu itu saya berjalan tuh sampai di tengah jalan tuh memang ada rusak kereta saya. Oh, ada. Ada. Motor ada. sempat Ya, rusak ya? Iya, Ceh iya, Hasan itu kalau iya. pergi tuh dengan sepeda motor ya? Iya, iya. Nah, waktu itu kemana? Ke daerah mana tuh, Ceh? Jadi kalau saya bilang nih, ya memang yang udah saya rasakan. Jadi waktu itu saya pergi ke Banda Aceh Iya. sampai ke apa nih di Chat Jumpa. Ya sekali itu rusak kereta saya. Aduh. Itu kejadiannya malam kah, siang? Ya waktu itu kejadian tuh memang hari. Oh, siang Bukan Siang malam hari, ya. betul. Kalau malam ya mampu saya. Ya mampu saya. Jadi mati saya. Jadi gimana, Syekh? Penanganannya gimana? Ada Nangis apa enggak nangis? Jadi waktu itu saya apa nih saya lihat uang nih di kantong saya di dompet tuh. Terbatas gitu ya? Iya, uang nih paling 200. Jadi kalau ini kayak mana nih udah rusak Honda saya. Lah udah nggak apa-apa lah. Pokoknya tujuan saya tercapai. sampai ya. Ya. Jadi kalau saya tidak salah, Syekh ya, Ya. itu kan alat yang dibawa gitu kan bukan hanya seruling ya? Iya. Itu kan ada semacam koper gitu. Iya, iya. Dharma ingat ya? Ingat. Sangat ingat ya. Karena isi koper itu kan macam-macam ini ya. Intinya alat-alat yang digunakan untuk bermain syair ya. Betul. Iya. Ini iya. kan intinya beban yang diangkat sepeda motor ini kan Syekh, apalagi kondisi jika macet itu kan cukup sulit ya. Yeah. Apalagi medannya jauh gitu ya. Iya, iya. Nah, terus gimana nih waktu hari itu menyelesaikan masalahnya? Selesaikan masalah apa namanya? Iya. Motorku mogok. Kita sebenarnya kalau mendengar kisahnya saya tuh Sebenarnya sedih ya. gitu. Betul. Tapi takutnya nanti Betul. ntar pemirsa nangis. Jadi kita bawa happy aja ya. Oh, happy aja ya, betul, Sehingga betul. bisa jangan kita lihat kalau Iya. seorang seniman Syekh Hasan ini selalu waduh enak ya Syekh Hasan Betul, bisa betul. ngobrol. Kalau dulu tuh Iya. hanya bisa kita lihat Iya. secara langsung, tapi sekarang di televisi, Betul. di media RRI, tampil juga Betul. di RRI Net gitu Betul. ya. Tapi semuanya itu perlu ada step-stepnya gitu, ada suka duka. Nah, gimana nih Syekh pada saat motornya mogok, terus kita tahu Syekh Hasan itu biasa dengan propertinya itu ada koper, itu gimana? Jadi waktu mogok itu kan jauh dari bengkel. Iya. Nah, jadi saya dorong. Jadi waktu sambilan saya dorong ini kan nangis saya. Oh, nangis. Ya, hampir nangis saya. Hampir nangis ya? Hampir. Jadi Hampir atau sudah apalagi nangis? koper itu berat. Iya. Jadi bukan tikit tuh alat saya tuh di dalam kopor itu. Iya, betul. Ya, jadi orang ini kan tahu kalau kopor saya bawa itu. Iya. Jadi ada bantal, ada Ada pedang. baju, ada pedang, ada itu, ayam. ada tuh anak patung tuh yang jadi istri perempuan. Iya. Pokoknya berat. Jadi paling kurang 30 kilogram. Jadi apalagi di atas itu Honda tuh waktu itu saya dorong tuh kan ada yang 1 kilo, sekitar 1 kilo jauh. Oh, 1000 meter kalau untuk 1 kilo tuh 1000 meter. mendapatkan Iya. Jauh iya. sih ya? Itu dorong. Dorong, 1 dorong. kilo itu Jadi baru dorong sampai motor. ke bengkel.
Saya aja Dharma mungkin enggak bawa barang ya. Iya. Badan sendiri dorong motor itu lelahnya bukan main. Betul. Betis itu sakit loh, Syekh. Apa enggak sakit? Apalagi saya bawa barang ya. Ya, jadi barang. kenapa yakin gitu? Jadi bisa sempat saya dorong. Jadi untuk yang mengingatkan supaya sampai ke tujuan dan jangan sampai dengan gara-gara saya. Jadi di waktu acara itu, waktu mengisi acara nggak ada orang. Nggak ada orang ya? Pokoknya kedua-duanya harus tercapai. Tercapai ya. Baik. Ya, Oke. gitulah. Syekh Hasan dan juga pendengar pemirsa RRI Net ya dimanapun berada. Nah untuk menarik sekali nih ngobrol-ngobrol kita. Nah kalau Syekh Hasan sendiri, Syekh Hasan ya. Ya. Nah ini kita biar supaya juga anak-anak muda itu, Betul. generasi muda kita itu kan tertarik gitu ya, Iya. nggak Iya. pernah gengsi gitu. Bahwasanya hikayat kalau dulu kan ini mohon maaf aja ya Arman ya. Iya. Mungkin aduh apaan sih hikayat gitu. Apa namanya enggak ini ya enggak gaul lah kalau anak-anak muda Gengsi, seperti itu gengsi, gitu. gitu. Nah, secara kan seperti kata Syekh Hasan, ini kan pundi-pundi rupiah pun sangat menjanjikan. Betul, Ya. betul, Nah, betul. Syekh Hasan itu kan di tahun 70-an itu berapa tuh? Mohon maaf untuk Nominalnya nominal ya. sekali tampil dengan di tahun 2025 ini. Iya. Misalkan nih siapa tahu di antara pemirsa kita, pendengar kita ada yang ingin punya hajatan kah atau mungkin ada Iya. acara apa, ingin mengundang Syekh Hasan? Iya, nah Syekh, tahan dulu Syekh. Ini penasaran kita. Menarik Penasaran ya? Iya, Pak, sangat. Pemirsa juga penasaran. Mungkin sebelum kita lanjut, kita dengar coba dulu hikayat Aceh bersama Syekh Hasan ini. Wate kau tuku putra diam mangatanyan ngan putra dapat paci ampun ode malah lupa ganang ampun tirutan de paci de raja nyo ku pegah bakah hai tanya putra ti barang kalipat de nya raja ode di hungo obang ade putra ti je barang kali abang di jauh maba bau ko pedu malah damnya cut po janji tahanyo malam be mu tuka lam tuka la dahla lam ngon janji je barang kali odu onana menyamu ubah malah cut pot jadi ngendong yo kau dah menang kemarin putra ngoti barangkali tiuknya lingam de jayang Allah ode ni bak orangnya de menyebab apa dengan ada wang ada ubah ode malah beku pengegah di lon dengan kau dek ngana metu kau dek di tubit mo dek di po dek tinan di long tuan dek di jauh imata pagi ku ingat malah ke ampun nanti belum dek tertana gona kanti uo ada ku jalan utun Mubulun ode tok barang an na mau de ode whatever po ingat ode tutah ade whatever pikir ancol udah menang ku di mo putra lingam tuut matanyan putra ti tepa be gemo malah cut po be de gemo tengah oda nyopan lam nang oilun ampun tilutan ba matanyan dicobe bopi gini mudang laju di ibu bang dengan hikmat jadi gantian kadung keduknya raja pada tidunya malah dahnya ampun nyapa nya datang long aje dang long dia la pada tidunya malah hatna kelotan kemputo lingam nama ngak gerengkom ketiga ngaja nyanda bele gemat bintang takat getaba
pai hadapun poe dengan atap bu bintang timu be pantan raja menan kedikeun leule putoti barangkali de putoti dapat ngan atap bu kerahup kejang ba amatanyan badang deria de kerahup ba ngan ata ngabu baru teku mewadu nagang abang katihat malah ampun panyatang long cudang duriang katihat tubuh bang malah di dongoli barangkali baru mengabanga Allah ode tuan putra baunya dek ku balah guna kadua putra jino dek pangaki barangkali dek yang jajak dek raja ada anak jajak malah dalam tutupan saya telung tuan dek wapu anak kadunte mati ode malah ngado wahai putra ku bahala hade jatang nyemana naguhkun obang malah hade ampun japanya datang lung aluh do mengkahwin raja laju menikah hanya malah gana putra hati je barangkali janji ngalingam jaya atai diwa malah lakenyo ampun lapanya datang dong dek kekapi ibu nanga kengengkah mekawin janen tambino yak bungong panyo wahai ogo dek na menanggukun obang malah dek teku bintang timu wahai wajah menan kemarit malah di putra nyambung panyo menikah dengan putra ngode dapang oleh menikah malah dengan putra di barangkali wangi ode na ono dile tinte jungut po ba malamnya wahai cudang leh kawin malah diampun panyatang lung ngan putra tanpa putra ti kana lako bungong panyo malah dalam menigo tinan lam istana bugu ampun malah di putra berkelah kau idang berang nyebut ngong idang obang dalam rumah nyebut ngong banyak je putoh tidak apa libu hidang udah lam je lako ati rango nyonya lingam jaya jangan nama hanga le ampun gule bolabu nyoti getu degung nama tam tira mangat tanya mu mangadu nyoti gitu na lupang adik ngabang ono dilewat di ulun tengah kutambung wang cenara menyana umu bidik Tuhan Rabu malam jatan tambung jangan diingitang. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya dimanapun berada, senang dan bahagia sekali kita masih di Syair Hikayat sebagai media pelestarian budaya Aceh. Dan mungkin ya masih bersama Dharma, tentunya ada Arman juga di sana. Gimana Arman? Iya, gimana bersama nih, Arman? saya Arman dan juga Hikayat Aceh kita itu ada Syekh Hasan Lamporaya begitu. Betul. Dan tadi kita juga sempat ya, ini betul. Kan pastinya sangat terhibur nih untuk pendengar dan juga pemirsa, bukan hanya saja Anda, tapi kami juga di malam hari ini juga ikut terhibur. Apalagi ini ada tepuk-tepuk tangannya ya. Wah. Nah, itu tadi Arman ya kan. Itu mungkin kita tanya dulu apa artinya. Iya. Apa sih ini? Kan tadi kan itu tadi dalam liriknya tuh bahasa Aceh. Iya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan apa sih artinya tuh? Artinya Syekh Hasan. Pakai tepuk-tepuk tangan gitu ada tadi. Ada waktu saya tepuk tangan ini kalau bahasa Aceh kan. Adik udah lama malah nanya doli
Ya barangkali ya udah lama mau nikahnya malah lah didahului dengan putri tidak apa itu punya itu puto tidak apa itu ya memang nama tuh. Oh, nama. Bukan tuh istilah bahasa. Iya. Itu nama orang. Baik. Iya, betul. Baik, Cik Hasan. Pemirsa nih sudah menagih janji nih Arman. Betul. Ingin tahu Iya. berapa sih? Berapa betul? Menunggu gitu ya. Berapa sih sebenarnya? Iya, baca? berapa gitu ya. Siapa tahu supaya juga nanti untuk Iya. generasi-generasi muda kita juga nantinya bisa menarik gitu ya. Iya, betul. Mau Iya. untuk senang dengan hikayat seperti Iya. itu. Iya. Karena kan kita tahu ya kalau hikayat ini kan sebagai warisan dunia nih ya Iya. kan. Iya, Kita iya, juga harus tahu ya pendengar dan juga pemirsa. Dulu di tahun 70-an awal sekali tampil berapa sih Iya. bayarannya nih? Jadi kalau dulu Honor. ya kan. Jadi kalau dulu nggak mahal. Enggak mahal ya? Enggak. Iya. Jadi ada yang 15 perak. 15 perak itu berapa 15 kalau rupiah, dirupiahkan? 15 rupiah. 15 rupiah. Oh ya, jadi kalau 15 rupiah tuh kalau banding sekarang berapa? 150 atau 1,5 juta ya? Atau gimana perbandingannya kalau sekarang? Udah. Karena Entah dulu iya, entah iya. beda ya. Ya. Gitu. Tapi kalau sekarang ya. Berapa ini? Jadi kalau satu malam itu 1.300.000. Oh, udah betul berarti. Oh iya. 15 perak. 3 ya. Iya. Jadi 15 perak di era 70-an, Iya. di 2000-an seperti Betul. ini 2025 itu bayarannya 1,3 Iya. atau mungkin mencapai 1,5 ya. Betul, betul, Iya. betul. Sekali Itu, tampil. Cik Hasan kalau tampilnya itu ini misalnya diundang itu di acara apa saja biasanya Iya, nih? iya. Jadi yang sering diundang tuh kalau itu acara perkawinan. Nikah ya, Ya, pernikahan. ya. pernikahan. Iya, Adik, terus? yang kedua acara sunat kasul. Itu sering diundang Oke. tuh. Itu kalau misalkan acara ada kedatangan tamu-tamu nih, misalkan Ya, 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 ada ya. acara misalnya dari di salah satu instansi gitu ya, ada ya. tamu-tamu yang hadir, Iya. Ya. tamu-tamu penting itu juga biasa Cik Hasan juga diundang gitu. Iya, Iya. diundang. Itu budgetnya juga sama 1,3. Iya, iya. Pernah dapat lebih nggak, Cik? Jadi kalau diundang tuh kalau terhadap baju ya, Iya, iya, kan. baju. Jadi baju saya tukar juga. Oh iya. Pakaian untuk tampil. Iya, iya. Biasanya Oke. Cik Hasan itu kalau pakaian yang sering tampil itu pakaian apa nih? Iya. Kostumnya ya? Kostumnya. Jadi waktu itu baju merah saya pakai. Oh, baju merah. Iya. Kenapa Cik Hasan itu suka pakai baju merah? Jadi kalau baju merah itu sesuaikan dengan sejarah. Oke. Oh, jadi dengan topik apa yang dibahas Iya, gitu? iya, iya, iya. Melambangkan apa nih baju merah itu? Baju merahnya Cik gitu. Hasan kalau secara kita tarik garis sejarah. Iya. Jadi kalau dulu dalam sejarah itu kenapa itu raja itu syahid berdarah. Jadi, ya, habis ya Iya, jadi begitu meninggal itu dengan berdarah. Ini apakah memang fakta atau gimana? Iya kalau kita lihat Kisahnya? juga, ya memang kalau kisahnya ya Pak. Oh, Fakta. Fakta. Berarti kalau ya mungkin dari pejuang-pejuang ya, Iya, raja-raja iya. pejuang masa dulu itu kan mungkin berperang istilahnya Betul, Arman iya, ya. betul. Jadi hingga darah penghabisan gitu Iya, ya. iya, iya, Makanya iya, baju Cik Hasan itu berarti kostumnya tuh warna merah. Iya. Cik Hasan, ini kan sering juga ya barangkali juga pemirsa, pendengar, kita juga berdua sama Arman juga ingin tahu. Kenapa sih kalau di dalam hikayat ini kan tidak jauh memang ini kan budaya ya, budaya Iya. kita Iya, juga, iya, budaya Aceh iya. juga. Nah, ini sering warna merah, warna hijau. Cik Hasan juga kan kadang-kadang Iya. baju Iya. merah, Betul. baju hijau, Iya. kuning seperti itu dan hitam. Itu melambangkan apa aja tuh Cik Hasan? Itu kalau gitu Iya. gini. Jadi kadang-kadang malam ini saya pakai baju hitam. Jadi Iya. jadi kalau masih baju yang sama, kalau misalnya dari kemis kemarin baju hitam, jadi sampai ke kemis ke depan lagi hitam juga. Apa saya itu nggak ada baju lagi. Ya, oke. Oke, Nah, oke. tapi kalau dalam permainan ya memang tetap saya tukar-tukar. Tukar-tukar. Iya. Tapi
mungkin Cik Hasan kalau kita tahu ya dari budaya kita juga, apakah mungkin ada sejarahnya juga nih, melambangkan apa warna kuning, melambangkan apa warna hijau, bisa nggak Cik Hasan sedikit menjelaskan? Jadi kalau itu kalau masalah, jadi udah sampai kemana sejarah? Ya. Oh sampai ke Putra Hijau. Iya. Oke. Jadi saya pakai baju Putra Hijau tuh, saya Putra pakai Hijau. tenangoi, Pakai tutup kepala. sanggul, pemirsa. Ya, sanggul. Senanggoy itu Sanggul. kalau bahasa Aceh ya, Ya. itu senanggoy, sanggoy, itu sanggul Ya. gitu, atau Ya. kondi gitu Kondi. ya. Ya, Atau ya. mungkin karena kan yang menonton kita bukan hanya saja Ya. orang Aceh ya Arman ya. Betul. Nah berarti kalau misalkan udah masuk ke Putro Ijo itu putri hijau gitu Putri ya. hijau. Ini Ya. kostumnya warna hijau, pakai selendang juga. Ya, gitu kan. ya. Jadi Itu kalau seperti itu. jadi kalau sampai cerita ke Putra Bungsu ya saya pakai itu. Oh Ya, iya. Kalau Putra Bungsu itu bajunya hitam. Nah, Syekh, kalau bicara baju gitu kan, ini mungkin jangan sampai pemirsa kita nih, Iya. pendengar kita juga salah menafsirkan begitu. Iya benar. Baju merah, hijau dan hitam itu ada motif Acehnya kah? Atau polos saja atau gimana gitu? Ada yang polos, ada yang motif Aceh. Oh. Yang motif Aceh yang mana nih? Yang merah. Yang merah ya? Iya. Yang hijau? Yang hijau itu nggak ada. Nggak ada ya? Ya, polos. Polos ya. Yang hitam ini ya? Ya. Hitam ini ya? Iya, Oke. hitam ini. Tapi Hitam tapi ini. juga Arman ya, Iya. kita lihat juga nih pemirsa barangkali ingat juga ya beberapa waktu dulu kita mundur nih ke tahun 2000. Wah. 2000-an di mana Dharma dengan Arman Betul. itu kita di obrolan budaya Iya. masih sama dengan narasumber kita yang saat ini ya, Iya. seniman Aceh Barat ada Syekh Hasan Lampu Raya ini. Nah, itu kan menggunakan kostum itu kan pakaian adat ya. Pakaian adat. Umar itu ya. Iya, Betul. Pakaian Betul. lintu kalau Iya, istilahnya kita iya. orang Lintu Aceh. ya? Ingat nggak Arman? Iya, betul. Ingat ya. Ini intinya menjadi ini ya. Ha-ha. Kalau dalam adat kita begitu kan yang pakai baju itu kan lintu ya. Biasanya Lintu dan orang darah yang baru. resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan. Tapi kenapa Cik Hasan mengenakan pakaian itu? Itu kan baju adat juga. Memperkenalkan ini Iya. Betul, ya, betul. adat inilah pakaian adat Aceh kalau untuk di acara-acara pernikahan atau resepsi perkawinan untuk Aceh ya. Iya. Seperti itu lengkap ya. Karena Lengkap. setiap daerah itu Dharma Iya. itu punya ciri khas adat dan budaya masing-masing. Dan Iya, benar. biasanya seniman-seniman di daerah itu dia lebih menonjolkan ciri khas budayanya masing-masing. Budayanya. Seperti Syekh Hasan Iya. yang seniman Aceh, dia menonjolkan bagaimana ciri khas budaya kita mulai Betul. dari baju. Iya. Jadi intinya menggambarkan syair tadi ya, Syekh. Iya. Tapi Arman, kalau kita tahu nih untuk Syekh Hasan sendiri ya, Syekh Hasan itu cobalah. Ini kan mungkin barangkali sebagian dari pendengar, pemirsa sudah pernah ketemu ya dengan narasumber kita yang satu ini. Jadi pada saat datang itu juga pernah hadir. Kita juga pernah tampilkan Syekh Hasan ini di acara Pagelaran budaya. Iya, pagelaran budaya RRI gitu Betul, ya. betul. Nah, ini kan bisa kita lihat nih propertinya. Iya. Sudah seperti yang lagi mau take off aja gitu kan ya. Mau seperti mau ke penerbangan, berangkat ke penerbangan mana. Pakai koper gitu. Iya, ada kopernya. Itu di dalamnya tuh Syekh Hasan. Iya. Apa aja tuh tadi? Apa-apa Walaupun aja. tadi kan sempat diuraikan, Betul, tapi diuraikan. kan belum begitu Iya. belum semua gitu. Atributnya apa-apa aja dalam. Atributnya apa aja? Iya, jadi kalau di dalam koper saya itu Ya. baju, Baju. baju pokok baju dengan Kostum, celana ya? itu satu. Sepaket ya? Ya sepaket. Jadi ada lagi 3 bantal itu. Oh, tikar bantal yang dibalut tikar. Iya. Itu untuk apa? Untuk Kan. bobo? Ya, pedang. Itu ayam plastik. Pedang mungkin bisa digambarkan pedang kayu ya, Syekh ya? Iya, pedang kayu. Bukan pedang-pedangan gitu, bukan. tapi pedang kayu. Bukan pedang samurai. Oh, bukan. pedang kayu Syekh. Ya, Karena kalau- memang digunakan properti itu untuk ini ya, untuk digunakan dalam syair Aceh tadi. Iya. Kalau saya bisa menggambarkan, mungkin Syekh sendiri bisa menggambarkan
tadi kan dibilang bantal dibalut dengan tikar ya. Tikar daun pandan ya, Syekh ya? Ya, daun Tikar pandan. pandan. Tikar pandan, bukan Ya, tikar ya. plastik, tikar pandan Dharma. Kenapa Ya. harus tikar pandan? Syekh kan sekarang kita ada banyak nih tikar plastik atau apa Betul. gitu. Kalau sama tikar plastik itu kalau waktu sekali saya pukul udah hancur tuh robek langsung. Dan Tapi pun kalau sebenarnya nggak cari ciri khas lagi ininya ya. Iya. Apa Dan ini bunyinya pun adatnya. beda. Oh, beda. Enggak bisa besar bunyinya. Ya, tapi kalau Oke. sama tikar daun pandan itu, waktu saya pukul, boom. Intinya alat yang digunakan tradisional Dharma. Iya. Nah, itu dia. Iya. Sampai boneka-boneka juga ada. Ada. Hmm. Pokoknya jadi waktu mana sampai ceritanya waktu misalnya kalau istilah bahasa Aceh pedet menau. Dia bertaruh ayam lah. Ada ayam, keluar ayam. Sabung ayam Ya, pemirsa dan pendengar Arman ya. sabung ayam. Oke. Ya. Belum mano kalau bahasa belum mano. Acehnya. Kalau bahasa Jadi Aceh pedet menau. intinya Syekh, setiap syair hikayat yang akan ditampilkan ini menyesuaikan dengan properti yang akan dibawa. Iya. Iya. Oke. Misalnya misalkan Syekh Hasan ini misalnya Syekh Hasan ya. Iya. Apa tadi mungkin lagi bersyair tentang sabung ayam. Iya. Nah, berarti yang ditampilkan itu ayam. Ayam. Ayam jago. Iya. Oh, ayam ini bukan ayam asli ya? Bukan. Oh, iya. Kalau Bukan ayam hidup tapi ayam-ayaman. Kalau ayam asli mungkin udah iya udah bau udah kumpul saya tai itu. berarti ada ya. Nah, Syekh, ini kan selain properti tadi begitu, rencana Syekh intinya kan untuk meluaskan syair tadi ya. Iya. Tidak terpokok pada syair-syair yang sudah pernah dimainkan begitu. Iya. Ada rencana nggak Syekh untuk syair-syair yang mungkin bisa dikatakan baru begitu dan bisa dinikmati nih oleh pendengar dan juga pemirsa serta penikmat syair hikayat Aceh? Apa yang ingin ditambahkan nanti Syekh dalam hikayat? Mungkin properti apa begitu? Ya memang kalau rencana saya ya memang iya. Supaya bisa untuk meluaskan. Apa propertinya? Apa yang mungkin masih kurang nih? Masih kurang. Mungkin dalam waktu waktu akan datang insya Allah saya akan tampilkan ini gitu. Apa yang mau Karena begini Dharma. Iya. Karena acara kita khususnya di RRI Melabu Pro 1 itu juga setiap Rabu malam Iya, di Hikayat benar. Aceh. Nah, mungkin pendengar dan juga pemirsa juga penasaran nih dan ingin yang baru nih Syekh mana Iya, gitu. jadi tampil beda gitu. Tampil beda. Ada nggak Syekh nih propertinya yang mau ditampilkan nanti? Apa mungkin? Oh, ada. Ada. Apa ini rencananya? Ya rencananya. Jadi kayak mana saya bilang nih? Masih dalam perencanaan kayaknya. Iya, masih dalam perjalanan. Perjalanan dan perencanaan Dharma. Barangkali gini, Betul. barangkali ya untuk pemirsa, pendengar, kenapa Arman nggak mau diutarakan, nggak mau disebutkan? Rahasia ya? Iya benar. Oh, betul. Jadi biar supaya Buat penasaran ya. untuk pendengar, pemirsa Iya. itu penasaran. Jadi Betul. bisa, makanya selalu Iya. dengerin gitu ya. Betul, Pada saat Syekh Hasan itu tampil gitu Betul. kan. Pasti ada gebrakan-gebrakan baru. Betul. Iya. Nah, Syekh Hasan sendiri sekian lama sudah dan bukan hanya saja di Aceh Barat tapi juga kabupaten-kabupaten tetangga Iya. gitu ya. Iya. Sudah tahu seperti apa keahlian Syekh sebagai seniman ini tidak diragukan lagi. Yang kita juga sebutkan itu sudah legend gitu ya, Betul, Arman ya. betul. Nah, Syekh, sejauh ini bagaimana sih peran dari pemerintah gitu ya, pemerintah daerah sendiri nih melihat, kan kita tahu ya Ya. di kabupaten kita dimanapun itu ya, tapi kita berbicara hari ini untuk Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nah itu kan kita ada ini seperti MAA gitu ya. Betul. Intinya bagaimana nih dukungan dari support dari pemerintah daerah kita terhadap Syekh Hasan sendiri sebagai seniman Hikayat hikayat Aceh. yang ada di Aceh Barat. Betul. Jadi kalau terhadap sama pemerintah itu pada PKA yang ke-7 kalau nggak salah saya. Tahun berapa Syekh? Tahun udah lupa saya. Ketujuh ya? Yang Ya, ketujuh, ya. Jadi itu yang ada di bawah saya ke PKA. PKA. Iya, Itu jadi- di mana, Banda Aceh ya? Banda Ya, Aceh. Banda Aceh. Jadi pulang dari situ memang ada bantuan juga sama pemerintah. Alhamdulillah. Tapi Apa itu bantuannya, sebutkan dong. jadi kalau bantuannya langsungnya dana. Oh, Dana, ya. iya. Jadi sebanyak- uang tunai. Ya. Sebesar
14 juta. Masya Allah. 14 juta rupiah, Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Rezeki ya Syekh ya. Iya. Alhamdulillah. Itu diberikan langsung oleh oleh pemerintah daerah Pemerintah kita daerah. itu. Iya. Apakah Syekh Hasan itu mendapat juarakah atau seperti apa nih? Enggak, memang Masya Allah. kalau waktu dibawa saya tuh bukan Bukan lomba ya? Ya, bukan lomba. Iya. Ya saya untuk menampilkan. Berarti itu reward dari pemerintah Iya. daerah Betul, kita penghargaan kepada- begitu. Penghargaan kepada Iya. Syekh Hasan Arman. Iya. Masya Ini kan Allah. kita juga terharu ya. Terharu betul. Jadi itu Alhamdulillah. dari dari ketua dari kantor Dikpura lah, Dikpura. Dispora. Dispora ya. Iya. Ya, dari situlah dapat gitu. Jadi disuruh bikin buku hikayat 7 buah. Buku hikayat. Buku hikayat. Memang udah ada buku Isinya itu syair hikayat. hikayat. Ya, saya hikayat. Oke. Masih ada sekarang. Satu buku itu berapa halaman? Pokoknya halaman udah lupa saya. Pokoknya tebal seginilah. Itu Syekh tulis atau Ya, tulis. Jadi udah saya tulis, saya kasih sama Aceh Printers di Gampar. Oke. Nah, di situlah. Baik Syekh Hasan. Jadi Syekh Hasan alhamdulillah kan mendapatkan rezeki ya. Rezeki Ya. betul. Reward gitu ya. Iya. Uang tunai sebesar 14 juta rupiah. 14 juta, ya. Hanya Syekh Hasan membuat buku syair-syair ya, yang berisikan syair hikayat Aceh. Nah, terus untuk rezeki yang diberikan itu Syekh Hasan gunakan Untuk apa? aja? Betul. gitu. Ya. Jadi sebagian tuh saya gunakan untuk ke buku itu. Jadi sebagian lagi saya gunakan, saya bayar langsung Honda. Oh, dapat beli sepeda kendaraan motor. motor. Iya. Alhamdulillah. Jadi Honda, Melunaskan ya. Iya, melunaskan Honda Beat Pop. Aduh. Ini bukan promosi ya. Bukan promosi ini. Bukan. Ini udah saya rasakan. Tidak ada sponsor, tidak ada sponsor. Iya. Udah saya rasakan tuh. Oke, Syekh, mungkin ya kita beralih ini bagaimana intinya tadi merupakan salah satu apresiasi juga dari pemerintah daerah dalam menyampaikan dan juga melestarikan budaya Aceh melalui syair hikayat. Ini pada agenda pegelaran PKA ya. Iya, Ya. pagelaran PKA kebudayaan Aceh. Kebudayaan Aceh. Iya. Dan ini rutin digelar gitu dan berharap intinya nanti pada PK ke depan Syekh Hasan juga bisa tampil lagi gitu ya. Iya. Harapannya seperti itu. Ya Nah, memang kalau Insyaallah, saya harap ya memang gitu. Tapi Tampil ya. PKA belakang PKA ini nggak lewat saya. Oke, Syekh, kemarin berapa lama tampilnya di PKA? Kalau yang jelas itu nggak lama, 15 menit. 15 menit. Iya. 15 menit. Tapi kalau tempo malam nginap saya memang ada 3 malam di situ. 3 malam ya. Iya, ya. Tampil berarti berapa durasi tampil 15 menit. Loh, Terus ya. tampilnya apakah selama 3 malam berturut-turut atau barangkali hanya 1 malam Enggak, saja? 1 malam. Oh, 1 malam saja. oke. Jadi mungkin untuk malam yang lain itu untuk Syekh Hasan mungkin bisa ini ya menikmati bagaimana suasana ya Iya, dari iya. PKA itu Iya, sendiri. betul. Luar biasa. Nah, Dharma ini kita sudah cukup banyak nih Waduh, ngobrol benar-benar. bersama Syekh Hasan Lamporaya, Betul seniman sekali. Aceh kita dan juga orang tua kita nih. Oh, benar sekali. Yang benar-benar. sampai saat ini masih eksis dan juga intinya masih bersemangat untuk menyampaikan syair hikayat untuk melestarikan budaya. Dan untuk malam hari ini kita dan saya pribadi mungkin banyak juga belajar dari beliau. Betul. Dharma juga ya. Iya, sama. Intinya melestarikan budaya Aceh itu jangan tanggung-tanggung. Iya, betul. Beliau dari tahun 70-an sudah belajar hikayat sampai saat ini masih menekuni Masih menekuni ya. syair hikayat itu. Luar biasa. Kita apresiasi buat beliau dan mudah-mudahan ya Syekh ya, Ya. penerus Syekh Hasan nanti ini juga bisa menampilkan hal yang sama untuk menjadi penerus di syair hikayat ke depannya. Begitu harapan kita, Ya, Dharma ya. Iya, semoga ya. Amin ya rabbal Baik, alamin. untuk Syekh Hasan apa nih pesan-pesannya Betul. kepada pemirsa kita, kepada pendengar kita yang mendengarkan dan menyaksikan kita di Ya. obrolan budaya, untuk malam hari ini. Betul. Ya. Silakan saya. Ya. Jadi kalau pesan saya, jadi tetap saya pesan sama generasi muda. Jadi penerus. Penerus. Jadi saya
tolonglah dibayangkan saya udah lanjut usianya. Adik udah 66 tahun. Masya Allah. Adik usia saya. Adik kalau istilah bahasa Aceh ngomong, oh kama telong mak kulop ngelam jeran kayat gelanto gona ada ajeun ode bagi generasi barangkali dek katulong dek bina. Jadi pokoknya yang saya harapan saya bagi generasi muda, ya bantulah. Jadi tolonglah Belajar gitu ya. belajar, jangan sampai tinggal diam. Jadi hikayat ini ya memang budaya kita. Jangan sampai tergerus zaman begitu ya. Ya. Oke, ada lagi sih? Jadi kalau untuk pemerintah gitu juga, Iya, benar. Perhatian yang gitu ya. tolonglah perhatikan Bapak Iya. untuk budaya ini. Betul. Jadi bukan jangan tenggelam, bukan, tapi tolonglah. Iya. Gitulah Iya, baik. yang harapan saya. Iya. Baik Oke. Arman, dan kita juga berharap pendengar dan juga pemirsa ya Arman ya, betul, kita berharap betul. juga untuk kedepannya juga nanti bersama-sama ya dengan pihak-pihak terkait, instansi terkait di Kabupaten Aceh Barat ini juga mengadakan seperti apa ya, mungkin sosialisasi gitu ya, bisa menghadirkan atau mungkin buat pertemuan yang nanti pematerinya terkait tentang hikayat itu ada seniman Aceh ya, ada Syekh Hasan seperti itu, supaya generasi muda juga mereka itu tambah cinta seperti itu ya, dan nantinya akan ada penerus seperti itu. Karena kita ketahui ya Arman ya, ini kan budaya kita, kalau memang bukan kita sendiri yang peduli siapa lagi gitu ya. Nah itu juga untuk kita berdua nih, gimana nih Arman kira-kira? Apa kita masih lanjut ngobrol? Kayaknya kita closing ya. Iya, Nah, banyak sekali nih masih agenda banyak lain. sebenarnya, betul. Gimana Mungkin nih? nanti di lain waktu kita bisa akan coba ngobrol lagi nih bersama Syekh Hasan Lamporaya, dan mudah-mudahan Syekh Hasan diberikan kesehatan terus dan bisa terus berkarya dengan syair hikayatnya. Begitu ya, Dharma ya. Iya, yang pastinya kita ingat untuk generasi muda yang ada di Aceh Barat, mewakili dari seniman ya, ada Dharma, ada Arman juga untuk malam hari ini. Gadoh ane mepajirat, gadoh adat ho tamita. Akhir kata ya, sampai di sini untuk program obrolan budaya RRI Net untuk malam hari ini dengan topik syair hikayat sebagai media pelestarian budaya Aceh. Bersama narasumber kita ada Syekh Hasan Lamporaya, seorang seniman Aceh Barat, dan akhir kata kami berdua presenter, saya Darmayani dan rekan saya Arman. Kami berdua pamit undur diri. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.